Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Jumat 12 Mei 2023. Kita berada pada pekan Paskah yang kelima. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala penyertaan, bimbingan dan perlindungan sepanjang malam tadi. Terima kasih pula untuk hari baru, hari yang begitu cerah yang Engkau hadirkan kepada kami pada pagi hari. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukalah mata hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala macam ancaman mara bahaya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jikalau kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, perbuatlah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya Ia tidak menyebut kita hamba, melainkan sahabat yang memberikan sesuatu informasi kepada kita mengenai keselamatan yang datang dari Allah Bapa itu sendiri. Kasih itu tidak ada buah bila tidak dengan perbuatan. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita sekalian supaya kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Sebab bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa atas namaku
diberikan oleh Bapa kepada kamu. Demikian juga dengan Nabi Musa yang menulis 10 hukum Tuhan, yang merupakan hukum yang pertama dan terutama ialah kasih. Kasih kepada Tuhan terlebih dahulu, kemudian kepada sesama dan alam ciptaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam praktik hidup kita, saling mengasihi dan menolong adalah kata-kata yang gampang diucapkan, namun tidak gampang dilaksanakan. Kata-kata itu yang terkadang kita sendiri merasa kesulitan untuk mempraktekannya dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Kasih untuk Tuhan saja kita memberi setengah-setengah. Misalnya, meluangkan waktu 20 atau 30 menit untuk duduk berdoa dan merenung saja kita tidak bisa lakukan. Apalagi kasih untuk sesama kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang mulia. Misalnya, mengunjungi orang sakit, memberikan bantuan kepada mereka yang berkekurangan, memberikan ide yang sehat untuk mengarahkan orang dari sikap karakter yang kurang baik menjadi baik. Nah, bagaimana cara kita supaya membawa orang kepada keselamatan yang adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia, yang juga hidup kita merupakan karena orang lain. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan, sejauh mana waktu yang sudah kita gunakan dalam satu hari untuk membangun hubungan antara kita dengan Tuhan? Misalnya berdoa, membaca kitab suci, membaca buku-buku rohani, dan mungkin tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena Engkau pilih menjadi Rasul-Rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.